jangan sekali-kali kita menjadi pengkhianat bangsa. Berjalan di atas tanah ini, cinta negeri ini, cinta bangsa ini. Berbeda, tapi kita satu tujuan, membangun negeri ini, membangun bangsa ini. Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah air kita. Tahukah kamu, kita semua sama, tak ada yang berbeda. Kita satu Indonesia, meski berbeda, kita tetap saudara. Mari kita bersama, hidup damai di Indonesia. Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah air kita. 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 Para pejabat pemerintah daerah, pemerintah, dan para pejabat TNI, Polri, para santri, segenap para alim ulama, para kiai, hadirin undangan yang berbahagia. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas kuasa dan ridhonya kita bisa hadir dalam acara peringatan 70 tahun resolusi jihad Nahdlatul Ulama di Tugu Proklamasi sebagai momentum yang memiliki nilai strategis. Dalam kesempatan ini perlu saya jelaskan mengapa begitu saya diundang untuk ada di sini. Saya datang tidak sendirian. Saya datang dengan pasukan-pasukan khusus. Ada Kopassus, ada Marinir, ada Paskas, ada Kostrat, ada Armet. Ini untuk mengingatkan generasi muda bahwa perjuangan bangsa sejak proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan oleh TNI, tetapi yang merebut kemerdekaan adalah seluruh komponen bangsa, termasuk para ulama. Setelah merdeka baru TNI lahir. Jadi yang memerdekakan bangsa Indonesia bukan TNI, tetapi bapak ibu kandung TNI. Karena sejarah mencatat rangkaian peristiwa ini bersentuhan langsung dengan kedaulatan Republik Indonesia. Terdapat 4 peristiwa penting yang saling mempengaruhi dan saling menguatkan, yaitu peristiwa tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,
5 Oktober, hari pembentukan TKR, sekarang TNI. 22 Oktober sebagai hari dicetuskannya resolusi jihad NU, dan 10 November pecahnya perang di Surabaya yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Hanya dalam hitungan 4 bulan di tahun 1945, tetapi sangat berarti dan penting bagi perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa hormat, apresiasi yang tinggi terhadap semangat dan motivasi yang ditunjukkan para santri sebagai generasi muda bangsa yang terus memelihara dan meneguhkan komitmennya terhadap perjuangan para pahlawan serta kecintaannya kepada tanah air. Salah satunya diwujudkan pada jalan memperingati resolusi jihad yang menempuh jarak ratusan kilometer, diawali dari Tugu Pahlawan di Surabaya dan sampai di Tugu Proklamasi di Jakarta. Hadirin undangan serta jalan yang berbahagia, setelah 70 tahun berlalu, hikmah dan pelajaran yang diperoleh dari peristiwa resolusi jihad antara lain bahwa perjuangan melawan penjajah saat itu terkait dengan resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Rais Akbar NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Bangsa penjajah tidak rela negeri ini merdeka sehingga berusaha untuk menguasai kembali tanah air kita. Nikah membonceng sekutu untuk menguasai kembali tanah air Indonesia. Namun hal itu diketahui oleh para pejuang kemerdekaan dan ditindaklanjuti dengan merapatkan barisan untuk menolak kedatangan kolonialis. Untuk itu para santri berkumpul di seluruh wilayah Jawa, Madura, seluruh Jawa. Mereka mengatur langkah strategi perjuangan sebagai kewajiban mempertahankan tanah air dan bangsanya. Dan pada tanggal 17 September 1945, Presiden Soekarno memohon fakta hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah fatwa jihad yang berisikan jihad bahwa perjuangan membela tanah air merupakan suatu jihad fisabilillah. Dan selanjutnya menilai situasi di sekitar Surabaya, Jawa Timur atas pemikiran Mayor Jenderal PKR pada saat itu Mustopo sebagai Komandan Sektor Perlawanan Surabaya bersama Sungkono, Bung Tomo dan tokoh-tokoh Jawa Timur saat itu menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melakukan perang suci atau jihad dengan sasaran mengusir sekutu dan nikah yang dipimpin oleh Brigjen Malabi untuk menunjukkan eksistensi adanya elemen kekuatan perlawanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena pada saat diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, banyak bangsa-bangsa dunia dan PBB belum yakin apakah perjuangan kemerdekaan bangsa ini diberi hadiah oleh penjajah atau perlawanan rakyat. Untuk itu makna perjuangan 10 November mempunyai makna yang sangat luar biasa, bahwa bangsa Indonesia bukan diberi tapi melawan mengusir penjajah. Maka lahirlah resolusi jihad fisabilillah pada tanggal 22 Oktober 1945, yaitu berperang, melolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu menjadi fardu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagian saja untuk membantu perjuangan di wilayahnya. Tanpa resolusi jihad maka tidak ada perlawanan yang heroik. Jika tidak ada perlawanan heroik
mustahil bangsa Indonesia ada seperti saat ini. Saya ingin pula menceritakan bahwa sebenarnya perlawanan secara heroik bukan dilaksanakan tanggal 10, tetapi lebih awal. Tetapi pada saat itu Kiai Haji Hashim Asy'ari menyampaikan, kita tunda, kita menunggu singa Jawa Barat, yaitu Kiai Abbas bin Abdul Jamil. Beliau adalah titik dari Mbah Mukoyim, pendiri pesantren Butet Cirebon. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan Kiai Haji Asy'ari memerintahkan setelah Kiai Abbas bin Abdul Jamil datang, memerintahkan bahwa komando tertinggi Laskar Hizbullah diserahkan untuk memimpin langsung penyerangan sekutu di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pengaruh yang kuat membuat keputusan Kiai Haji Hashim Asy'ari tersebut membutuhkan waktu sangat tepat, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat heroik yang kita kenal sekarang menjadi Hari Pahlawan. Hal ini mempunyai makna yang bisa kita petik bahwa peristiwa tersebut, bahwa perjuangan dan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara berdimensi lintas etnis dan lintas wilayah. Siapapun dan dimanapun mempunyai kewajiban sama untuk membela bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini pula saya ingin mengingatkan dan menggarisbawahi bahwa perjuangan kemerdekaan, resolusi jihad, Hari Pahlawan, dan TNI memiliki hubungan historis yang erat dan menentukan. Kita tahu bahwa Panglima Tentara Nasional Indonesia yang abadi, yang pertama yaitu Jenderal Sudirman, adalah seorang guru agama, seorang santri. Saya sedikit menceritakan bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman, bahwa pada saat Jenderal Sudirman belasan orang melakukan gerilya, ada satu orang pengkhianat. Maka pada saat Jenderal Sudirman di rumah penduduk, karena pengkhianat ini melaporkan kepada Belanda, dikepung. Pengamanan yang depan melaporkan, Pak D, kita sudah dikepung, tenang, semuanya ganti pakaian dan berzikir bersama-sama saya. Allah Akbar. Bukan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belanda masuk, ditunjukkan anak buahnya Pak Dirman, ditunjukkan ini yang namanya Sudirman yang Tuhan cari-cari selama ini. Dilihat-lihat, saya tidak percaya ini Sudirman. Pak, saya anak buahnya, saya bersama-sama bergerilya di sini. Lihat lagi, saya tidak percaya. Akhirnya mencabut pistol, kamu pembohong, ditembak di depannya Pak Dirman. Langsung keluar. Makna ini mengingatkan, jangan sekali-kali kita menjadi pengkhianat bangsa. Baru di dunia saja sudah dihukum oleh Allah seperti itu, apalagi di akhirat nanti. Kemudian peristiwa demi peristiwa, Pak Dirman dikawal oleh Pak Noli, Pak Cokro Panolong, dan Pak Rustam Castro, Pak Rustam Effendi, Suparjo Rustam, Pak Suparjo Rustam, panggilannya Pak Rustam. Beliau berdua, Pak Noli dengan Pak Rustam, karena saking penasarannya, bertanya. Pak Dirman kadang-kadang dipanggil Pak D, kadang-kadang dipanggil Pak Yai. Pak Yai, saya pengen tahu jimatnya Pak Yai itu apa? Kita dikepung, Pak Yai tenang saja, malah yang mengkhianatkan ditembak. Kita ditembakin, Pak Yai tenang-tenang saja. Beliau senyum. Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu kan bawa kendi saya selalu berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya tidak pernah sholat tidak tepat waktu. Perlu bersih, waktunya sholat, saya pasti bersolat. Kamu tahu kan? Dan yang ketiga, jimat saya yang ketiga adalah
semua yang saya lakukan dengan tulus dan ikhlas untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah sedikit cerita tentang Jenderal Sudirman yang membawa arti yang sangat luar biasa. Dan kita kenal juga beberapa batalion-batalion Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, yaitu seperti batalion yang dipimpin oleh seorang ulama santri, diantaranya Kiai Haji Basuni, memimpin perlawanan di Bogor, Kiai Haji Maskur di Bojonegoro, Kiai Haji Mawardi di Surakarta, Kiai Haji Amin Jabkar dari Madura, Hamid Rusli dari Malang, dan Brigjen Abdul Manan Wijaya dari Tebu Ireng. Setelah Indonesia merdeka, laskar-laskar tersebut berhimpun menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang sekarang adalah TNI yang dipimpin oleh Pak Dirman tadi. Hadirin yang saya hormati, catatan sejarah jelas menggambarkan betapa ulama, santri merupakan sebuah guru perjuangan kemerdekaan kita. Ulama dan santri bukan sekedar pejuang, tetapi sebagai pelaku perjuangan itu sendiri, terutama dalam konteks resolusi jihad dalam melawan penjajah. Kekuatan TNI yang baru lahir beberapa bulan tidak akan sanggup melawan kekuatan sekutu yang bersenjata modern saat itu. Namun di tengah keterbatasan dan kemustahilan tersebut, TNI ternyata menemukan kekuatannya. Kekuatan TNI yaitu TNI bersama rakyat, ulama dan santri. Di sanalah kekuatan TNI yang hakiki, yang menjadi identitas strategi diri TNI saat itu, sekarang, dan selamanya. Maka pada hari ulang tahun TNI ke-70 kemarin, TNI mengambil tema bersama rakyat. TNI kuat, hebat, dan profesional, siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berkepribadian, dan mandiri. Insya Allah dengan didukung para seluruh komponen bangsa itu bisa terwujud. Amin. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mengingatkan bahwa resolusi jihad tidak pernah dicabut. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang kiai sepuh yang mempunyai visioner. Walaupun beliau sudah wafat, tetapi beliau tidak dalam perjuangan dengan resolusi jihadnya. Jadi tidak pernah dicabut. وما ترنم يا الله في الليل أظلم